Seorang pria kembali berkumpul bersama keluarganya. Tapi seiring berjalannya waktu, dia merasakan ada yang aneh pada keluarganya. Setelah dia menyelidikinya, dia pun sadar jika keluarganya adalah orang asing. Tapi tidak hanya sampai di situ. Semakin dia menyelidiki lebih dalam, sebuah plot twist pun terjadi. Ini adalah cerita dari film Forgotten tahun 2017. Plot twist apakah yang ditemukan oleh si pria? Langsung saja kita masuk ke videonya. 전부 다 실제로 있었던 일이 아니라고. 남진방, 준서가 Seorang pria bernama Jinsuk sedang berada dalam perjalanan menuju rumah barunya. Di dalam mobil ada sang ayah, ibu, dan kakaknya. Singkat waktu ketika tiba di rumah barunya, entah kenapa Jinsuk merasa rumah tersebut tidak asing baginya. Kemudian kita dijelaskan jika si kakak merupakan anak yang jenius. Dari SD sampai kuliah dia selalu menjadi nomor 1. Begitu juga di bidang olahraga. Makanya Jinsuk sangat mengagumi sosok kakaknya. Namun sebuah kecelakaan membuat kaki kiri kakaknya menjadi pincang. 교통사고로 왼쪽 다리에 장이었다. 거기 조심해 주세요. Jinsuk yang ikut beres-beres menanyakan satu kamar yang tidak boleh dia buka kepada kakaknya. Si kakak pun menjelaskan jika pemilik sebelumnya telah meninggalkan beberapa koper dalam kamar tersebut. Jadi terpaksa mereka berdua akan tidur dalam satu kamar. 이거 어디다 놓을까요? 아신 분 형이세요? 자, 준서가 Malam harinya ketika mereka sedang makan malam, Jinsuk mendengar suara benda terjatuh di kamar yang tidak boleh dia masuki. Tapi si ayah mengatakan jika itu hanyalah suara guntur. Meskipun begitu, Jinsuk merasa sangat yakin dengan apa yang dia dengar. 그 작은 방 아니에요? 아침까지 비 엄청 온대요. 이게 뭐야? 무지 고생할 뻔했네. 그러니까요. Namun ketika dia akan tidur, Jinsuk kembali lagi mendengar suara benda terjatuh dari kamar tersebut. Karena merasa sangat penasaran, dia pun mencoba mengeceknya. Tapi tiba-tiba 그 방 절대로 들어가면 ya, si kakak yang terbangun langsung mengajak Jinsuk keluar untuk mencari udara segar. Meskipun saat itu hujan deras karena si kakak yang mengajaknya, Jinsuk pun bersedia. Belum lama mereka mengobrol, si kakak ditelepon oleh sang ayah. Dia pun meminta Jinsuk untuk menunggunya. Tapi ketika akan masuk ke rumah, si kakak malah diculik oleh beberapa orang tidak dikenal. Jinsuk yang sempat melihat kejadian itu hanya bisa berteriak memanggil kakaknya dan menghafal nomor plat mobilnya. 준서가 Singkat waktu, polisi pun datang ke rumah mereka untuk mendengarkan penjelasan dari Jinsuk. Tapi anehnya, meskipun Jinsuk mengatakan dengan benar nomor dari plat mobil yang menculik kakaknya, polisi itu mengatakan jika plat nomor seperti itu adalah plat nomor bodong. Si polisi kemudian mengungkit penyakit neurastenia yang diderita oleh Jinsuk, yang kemungkinan besar membuat Jinsuk salah melihat plat nomornya. Mendengar itu, Jinsuk pun menjadi kesal karena dia sangat yakin dengan apa yang dilihatnya. Meskipun malam itu hujan deras dan agak gelap. Karena dirasa si penculik akan menelpon untuk meminta uang tebusan, polisi pun melakukan penyadapan pada telepon rumah mereka. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka sama sekali tidak mendapatkan titik terang. Jinsuk dan keluarganya mulai resah dengan kejadian tersebut, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jinsuk yang kembali meminum obatnya secara rutin kembali lagi mendengar suara benda terjatuh dari kamar sebelah. Alasan Jinsuk rutin meminum obatnya agar dia tidak terus-menerus mendapatkan mimpi buruk. Karena suaranya semakin keras,
Bahkan dia melihat jika pintu itu mulai terbuka, Jin Suk pun sangat ketakutan dan bersembunyi di balik selimutnya. Tapi tiba-tiba, keesokan harinya, tepat di hari ke-15, secara ajaib si kakak tiba-tiba kembali pulang dalam keadaan selamat. Tentu saja hal itu membuat Jin Suk sangat bahagia. Tapi ketika dokter menanyakan apa yang telah dialami oleh si kakak, sayangnya dia sama sekali tidak mengingatnya. Hal ini biasa disebut dengan amnesia disosiatif. Malam harinya, Jin Suk mengatakan jika dia sangat bersyukur dan bahagia karena si kakak bisa kembali dengan selamat. Namun saat Jin Suk tertidur, si kakak terlihat pergi di tengah malam dan Jin Suk masih tidak merasakan sesuatu yang aneh. Esok harinya, Jin Suk kembali meminum obatnya, tapi obatnya malah terjatuh. Saat dia berusaha mengambilnya, si kakak datang dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Karena kedua orang tua mereka sedang pergi, mereka pun memakan jajangmyeon yang sudah disiapkan oleh sang ibu. Tapi saat si kakak akan pergi, Jin Suk melihat jika kaki kanan kakaknya yang malah pincang, padahal seharusnya kaki kirinya. Si kakak hanya mengatakan jika Jin Suk pasti salah lihat. Kemudian dia lanjut pergi karena sedang buru-buru. 아이고, 자야지. 앉았어. 생각했어. 생각. Singkat waktu, malam harinya si kakak mulai menunjukkan gelagat yang aneh. Dia menatap Jin Suk dengan tatapan yang penuh kebencian. Dia bahkan terus menekan isi pulpen yang hampir mengenai matanya Jin Suk. Jin Suk yang ternyata sudah terbangun kemudian mencoba mengikuti kakaknya. Ya, dia pun sangat terkejut saat melihat kakaknya bisa berjalan dengan normal. Tentu saja hal itu membuatnya semakin penasaran dan terus mengikuti kakaknya. Tiba di suatu tempat, si kakak pun terlihat sangat berbeda dari sosok yang Jin Suk kenal. Dia pun semakin dibuat keheranan setelah melihat si polisi yang kemarin datang ke rumahnya juga ada di tempat tersebut dan terlihat hormat kepada si kakak. Jin Suk yang terus mengikuti kakaknya akhirnya kehilangan jejaknya dan justru ketahuan oleh kedua orang yang kemarin mengaku polisi. Tapi sesuatu yang aneh terjadi di sini karena kedua orang tersebut memanggil Jin Suk dengan sebutan paman. Apakah yang sebenarnya terjadi? Karena tidak ingin ditangkap, Jin Suk pun sempat melakukan perlawanan dan ngebret kabur dari sana. Setelah lumayan lama melakukan aksi kejar-kejaran, Jin Suk pun berakhir dibius oleh si kakak. 나 지금 멀리 못 가, 씨발. 너 저쪽 한번 가봐. 나 이... Keesokan harinya, tiba-tiba Jin Suk terbangun di rumahnya. Apakah semua yang dia lihat kemarin hanyalah sebuah mimpi? Saking takutnya, dia bahkan bersembunyi di kamar mandi untuk menghindari kakaknya. Melihat tingkah adiknya, si kakak terus menjelaskan jika Jin Suk pasti kembali bermimpi buruk akibat penyakit yang dia derita. 또 이상한 꿈 꾸고 너무 명확하고 생생해. 샤프심 무슨 샤프심? Tapi saat si kakak berusaha untuk menjelaskan jika semua itu hanyalah mimpi, dia malah mengatakan jika taksi yang Jin Suk naiki dan orang-orang yang dia lihat semuanya tidaklah nyata. Padahal Jin Suk belum mengatakan jika dirinya menaiki taksi. Semakin mencurigakan.
Si kakak menjelaskan jika kemarin Jin-suk tidak meminum obatnya karena obatnya malah terjatuh. Merasa masuk akal, Jin-suk pun mencoba untuk percaya. Tapi semuanya langsung terjawab saat Jin-suk menemukan jika isi dari pulpennya sudah keluar. Dan si kakak pun ternyata memang benar tidak pincang. Dia juga baru mengingat jika tadi dia belum mengatakan jika dirinya menaiki taksi. Semua hal itu pun kembali membuat Jin-suk yakin jika apa yang dia lihat kemarin malam bukanlah mimpi. Tidak lama kemudian si ibu pun pulang ke rumah. Dia langsung menjelaskan keanehan yang dia lihat pada kakaknya. Mendengar penjelasan Jin-suk, si ibu pun terlihat syok dan masih tidak percaya. Malam harinya, Jin-suk yang turun untuk meminum air tidak sengaja mendengar pembicaraan si ibu. Dan faktanya si ibu juga bukan ibu kandungnya. Karena si ibu malah melaporkan pada seseorang jika sepertinya Jin-suk sudah mengetahui semuanya. Beruntung dia tidak ketahuan oleh si ibu. Tapi saat si ibu berkata jika dia akan mengecek Jin-suk di kamarnya, Jin-suk pun langsung panik dan berusaha kembali ke kamarnya. Ketika si ibu menarik selimutnya Jin-suk, ya, dia pun ketahuan pura-pura tertidur karena si ibu curiga melihat Jin-suk yang basah kuyup. Saking takutnya, Jin-suk hanya bisa diam mematung. Menyadari jika keluarganya adalah orang asing, Jin-suk langsung kabur dari rumahnya. Tapi di depan rumah dia bertemu dengan si ayah. Meskipun si ayah berusaha dengan lembut mengajaknya kembali masuk, Jin-suk tetap kabur dari sana dan dikejar oleh satu orang suruhan ibunya. Dia yang hampir tertangkap untungnya berhasil tiba di kantor polisi. Setelah keadaan aman, dia kemudian menjelaskan jika dirinya telah dikurung selama 1 bulan oleh keluarganya sendiri. Di sini sebuah plot twist pun terjadi saat si polisi melihat data diri dari Jin-suk. Karena faktanya Jin-suk sudah berumur 41 tahun, tapi dia tetap kekeh mengaku jika dia baru berusia 21 tahun. Karena merasa kesal, si polisi kemudian menyuruh Jin-suk untuk melihat tahun kalender yang menunjukkan jika saat itu sudah tahun 2017. TV 좀 틀어봐. 뉴스 할 시간이요. 국빈 방문급의 예우를 받았. Ya, setelah melihat kaca, Jin-suk memanglah seorang pria yang berusia 41 tahun. Mengetahui fakta tersebut, tentu saja dia semakin kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Untuk mengetahui jawabannya, dia pun kembali pulang ke rumah dan berteriak memanggil si kakak. Di sana dia kemudian mendengar suara musik tepat dari kamar yang selama ini tidak boleh dia masuki. Di dalam sana sudah ada manekin yang berlumuran darah. Tidak lama kemudian, semua anggota keluarganya pun datang dan si kakak akhirnya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, 20 tahun yang lalu, tepatnya di rumah ini telah terjadi pembunuhan yang merenggut nyawa seorang ibu dan anak perempuannya. Dan lokasinya tepat di kamar tersebut. Awalnya, tim kepolisian sampai membentuk tim penyelidik khusus untuk membongkar kasus tersebut. Tapi karena polisi gagal menangkap si pelaku, akhirnya kasus tersebut mulai dilupakan oleh masyarakat seiring berjalannya waktu. Tapi keluarga korban yang ditinggalkan masih belum bisa melupakannya, yang membuatnya menyewa orang untuk menyelidiki ulang kasus tersebut.
Singkat cerita, setelah 4 tahun berlalu, akhirnya mereka berhasil menemukan si pelaku yang ternyata adalah Jin-suk. Sungguh plot twist. Tapi meskipun Jin-suk berhasil mereka tangkap, Jin-suk sama sekali tidak ingat jika dia pernah melakukan aksi sekejam itu. Hal itu pun mulai membuat si kakak kesal dan merasa ada yang aneh. Akhirnya si kakak memanggil seorang pakar untuk menyelidiki kasus yang dialami oleh Jin-suk. Kenapa dia bisa lupa telah melakukan aksi pembunuhan. Dan pakar hipnotis tersebut tidak lain adalah si ayah. Dari penjelasannya diketahuilah pada usia 21 tahun Jin-suk mengalami masa yang sangat sulit. Saking sulitnya dia sengaja menghilangkan ingatannya pada masa itu yang tidak lain adalah amnesia disosiatif. Jadi agar Jin-suk bisa mengingat kembali apa yang sebenarnya terjadi, maka si pakar menyuruh mereka untuk berpura-pura menjadi keluarganya Jin-suk. Karena itu adalah ingatan terakhirnya sebelum kejadian tragis itu terjadi. Si kakak pun meminta bantuan seorang madam yang akan berperan sebagai ibu. Dan tidak lupa memberikan obat untuk Jin-suk yang ternyata merupakan obat barbital untuk menginduksi hipnosisnya. Dan begitulah awal mula adegan yang ada di awal film, di mana Jin-suk sedang berada dalam mobil menuju ke rumah barunya. Makanya dia merasa tidak asing dengan rumahnya, karena itu adalah rumahnya si korban. 시선 살인자가 왜요? 소리지? Dan untuk suara yang selama ini dia dengar dari kamar tempat terjadinya insiden adalah suara orang-orang dari si kakak yang sedang mengatur ulang tempat agar terlihat kembali seperti saat kejadian terjadi. Tapi saat proses sedang berlangsung, si kakak malah ditangkap oleh polisi sungguhan atas dugaan kekerasan dan penipuan. Beruntung rencana mereka tidak gagal dan si kakak berhasil dikeluarkan setelah memberikan uang tebusan. Namun seiring berjalannya waktu, Jin-suk mulai merasa curiga dan sampailah mereka pada titik sekarang. Untuk sekarang kita sebut saja si kakak dengan nama aslinya yaitu Choi. Setelah dijelaskan panjang lebar, Jin-suk masih tidak mengingat jika dirinya pernah menghilangkan nyawa orang lain. Tiba-tiba Jin-suk membuka pintu mobil dan berusaha kabur karena Choi berniat untuk menghabisinya. 안 죽어. Dalam aksi kejar-kejaran ini, Choi sedikit lagi berhasil akan menabrak Jin-suk. Tapi apesnya, dia malah menabrak tiang listrik yang membuatnya langsung pingsan. Jin-suk kemudian melanjutkan pelariannya, tapi tiba-tiba Jin-suk yang dilarikan ke rumah sakit akhirnya kembali mendapatkan ingatannya yang sengaja dia hapus. Kita pun diperlihatkan dengan apa yang sebenarnya terjadi 20 tahun yang lalu. Seperti adegan di awal, Jin-suk dan keluarganya berada dalam mobil. Tapi di tengah-tengah perjalanan, mobil mereka mengalami kecelakaan yang merenggut nyawa kedua orang tuanya. Sedangkan si kakak mengalami koma dan harus segera dioperasi. 우리 경제는 지금 Singkat waktu, 6 bulan kemudian di tahun 1997, kondisi perekonomian Korea Selatan mengalami krisis moneter yang membuat para warga kesulitan untuk mencari uang. Jin-suk yang merupakan satu-satunya orang yang selamat dalam tragedi naas tersebut kemudian berusaha sekeras mungkin mencari pekerjaan agar bisa membayar biaya operasi kakaknya. Dia juga sempat menulis pesan di sebuah room chat di komputernya dan menjelaskan jika dia sangat membutuhkan uang untuk biaya operasi kakaknya. Kembali ke rumah sakit, dia pun ditemui oleh si dokter untuk menyampaikan jika biaya operasi kakaknya harus segera dilunasi agar si kakak cepat mendapatkan penanganan. Karena jika terlalu lama, nyawa si kakak bisa terancam.
Tentu saja Jin-suk yang hanya lulusan SMA sangat terpukul dengan kenyataan yang harus dia terima saat itu. 딱한 사정 있는 건 알겠고 버티는 거야. Malam harinya, dia mendapatkan balasan dari seseorang dengan nama Jenggot Biru. Dia mengatakan bersedia memberikan uang untuk melunasi biaya operasi kakaknya Jin-suk, asalkan dia mau melakukan misi untuk menghabisi nyawa orang. Si Jenggot Biru memberikan waktu Jin-suk untuk berpikir sampai besok. Setelahnya, tawaran itu akan hangus. Tentu saja, di tengah situasinya sekarang, Jin-suk kembali dilema. Di satu sisi dia sangat butuh uang tersebut, sedangkan di sisi lain dia hanya seorang pemuda biasa yang baik hati. Tapi karena tidak punya pilihan lain, dia pun dengan terpaksa menerima tawaran tersebut. Dan seperti yang dijelaskan oleh Choi, rumah di awal film adalah rumah dari si korban. Setelah si Jenggot Biru memberikan alamat dan kunci rumahnya, Jin-suk pun bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Si Jenggot Biru berpesan kepada Jin-suk untuk menghabisi ibunya saja dan pastikan anak-anaknya tetap selamat. Ketika Jin-suk membuka pintu kamar, dia pun kembali berubah pikiran dan berniat pergi dari sana. Tapi si ibu malah terbangun karena berpikir jika suaminya sudah pulang. Melihat si ibu terbangun, Jin-suk pun meminta si ibu jangan berteriak karena dia akan pergi dari sana. Tapi dari kamar atas si anak perempuan juga ikut terbangun dan tentunya langsung berteriak setelah melihat pria asing masuk ke rumahnya sambil membawa pisau. Jin-suk yang meminta agar si anak perempuan tidak berteriak berusaha mengejarnya. Tapi sungguh naasnya, dia yang tetap memegang pisaunya tidak sengaja malah menghabisinya. Tidak lama kemudian, si ibu yang melihat anaknya telah tewas kembali membuat Jin-suk panik. Dan lagi-lagi dia tidak sengaja malah menghabisinya juga. Dengan penuh penyesalan, Jin-suk kemudian pergi dari rumah tersebut. Namun dia kembali disapa oleh anak laki-laki dari si ibu. Si anak kemudian bertanya apakah Jin-suk melihat ibunya. Sambil menahan air matanya, Jin-suk menyuruh si anak untuk kembali ke kamar dan berhitung sampai 100. Maka ibunya akan kembali. Jin-suk yang tidak sengaja melihat foto keluarga di sana baru menyadari jika si ayah adalah si dokter yang merawat kakaknya. Dia pun sadar jika si dokterlah orang yang menyuruhnya untuk menghabisi istrinya sendiri. Jin-suk kemudian menemui si dokter dan menanyakan apa alasannya menyuruh dirinya untuk menghabisi istrinya si dokter. Si dokter kemudian menjelaskan jika dia telah mendaftarkan asuransi jiwa pada istrinya. Dan dia melakukan itu agar bisa mendapatkan uang asuransi tersebut agar bisa menolong anaknya dan memulai hidup baru. Tapi semuanya malah hancur karena Jin-suk tidak sengaja telah menghabisi putrinya. Karena emosi, si dokter berniat melempar Jin-suk dari atap. Tapi apesnya yang jatuh justru si dokter itu sendiri. Akibat trauma yang mendalam itulah yang membuat Jin-suk sampai melupakan ingatannya dan menyangkal dirinya pernah menghabisi orang lain. Kembali ke masa sekarang. Choi yang sudah ada di tempat Jin-suk dirawat berniat untuk menghabisinya dengan suntikan racun. Tapi Jin-suk yang sudah kembali mendapatkan ingatannya kemudian bertanya kepada Choi bagaimana kondisi keluarga dari si korban. Mengetahui jika ingatan Jin-suk sudah kembali, Choi dengan amarahnya langsung bertanya apa alasan Jin-suk menghabisi mereka. Dia menebak pasti ada orang yang menyuruh Jin-suk. Choi kembali menebak apakah suami dari si istrilah orang yang menyuruh Jin-suk. Karena dia telah menemukan bukti
jika sebulan sebelum kejadian itu, si suami telah mendaftarkan istrinya masuk asuransi jiwa. Dia pun kembali menebak jika semua ini hanyalah demi uang asuransi tersebut. Choi sangat ingin mengetahui kebenaran dari kasus ini, karena faktanya Choi adalah anak laki-laki dari si dokter. Sungguh plot twist. Pantas saja dia sangat membenci Jin-suk dan ingin menghabisinya. Mengetahui hal itu, Jin-suk malah diam saja dan tidak ingin memberikan fakta yang sebenarnya kepada Choi jika ayahnya sendirilah yang menyuruhnya untuk menghabisi ibunya Choi. Meskipun Jin-suk tidak mau mengatakan yang sebenarnya, tapi Choi bisa mengetahui jika Jin-suk sudah berbohong. Karena dia tahu jika Jin-suk sebenarnya adalah orang yang baik, tapi dipaksa oleh keadaan. Hal itu pun sama seperti yang dia alami. Karena setelah kejadian tersebut, Choi harus hidup sendiri dan bertahan sampai sekarang hanya untuk bisa membalaskan dendamnya pada si pelaku. Setelah mengetahui fakta jika si pelaku sebenarnya bukanlah penjahat, ditambah dia juga tahu jika ayahnya sendirilah yang menyuruh Jin-suk untuk menghabisi ibunya. Dia pun langsung pergi dari sana dan langsung mendiskon nyawanya. Sedangkan Jin-suk yang kembali mengingat perbuatannya di masa lalu juga memilih untuk mendiskon nyawanya menggunakan suntikan racun yang dibawa oleh Choi. Dengan begitu, film pun sudah berakhir. Gokil, plot cerita dari film ini sangatlah kuat. Ditambah dengan plot twistnya yang berlapis. Kalian wajib nonton fullnya. Film ini menunjukkan bagaimana rasa bersalah, kehilangan, dan trauma berat dapat mempengaruhi ingatan dan persepsi seseorang terhadap dunia. Itulah yang dialami oleh Jin-suk karena dia tidak bisa menghadapi masalahnya dengan jujur, yang membuatnya terus dihantui oleh rasa bersalah. Jadi tetap jaga kesehatan mental kalian guys, sebelum berakhir dengan penyesalan.